Alhamdulillah, kita bertemu lagi di Budiono Blitar Channel. Mari bersama menimba hikmah, menebar kebaikan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Bab 2. Sejarah lahirnya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh motivasi untuk belajar. Ingatlah, kuliah bukan hanya tentang mendapatkan nilai, melainkan tentang memperkaya wawasan, memperdalam kesadaran kebangsaan, dan membentuk karakter diri. Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa, maka penting bagi kalian memahami akar sejarah kelahiran Pancasila, karena di sanalah fondasi berdirinya negara kita dibangun. Hari ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila. Materi ini akan menolong kita memahami bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan buah dari perjuangan panjang dan kesadaran kolektif bangsa. Latar belakang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka tidak lahir begitu saja, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Proses ini dipengaruhi oleh faktor dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Mari kita bahas lebih rinci. Penjajahan yang panjang, Indonesia mengalami penjajahan selama lebih dari 3 abad oleh Belanda dan juga sempat dijajah oleh Jepang. Penderitaan rakyat sangat berat, kerja paksa atau rodi, perampasan tanah, diskriminasi, kemiskinan, dan kebodohan. Situasi ini menumbuhkan semangat perlawanan di berbagai daerah, seperti Perang Diponegoro di Jawa, Perang Aceh di ujung Sumatera, dan Perang Padri di Minangkabau. Contoh nyata untuk kita pahami, ketika rakyat dipaksa bekerja tanpa upah untuk membangun jalan raya Dendels dari Anyer ke Panarukan, penderitaan itu menumbuhkan tekad untuk melawan ketidakadilan. B. Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1908 lahir organisasi modern pertama bernama Budi Utomo. Inilah awal kebangkitan nasional. Pada tahun 1928 lahir Sumpah Pemuda dengan ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia. Semangat persatuan ini menjadi dasar yang kokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan. Contoh nyata, meskipun berasal dari suku yang berbeda-beda, para pemuda saat itu menyatukan diri dalam satu identitas Indonesia, sesuatu yang sangat berani pada zamannya. C. Pengaruh Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang berlangsung dari tahun 1939 hingga tahun 1945 melemahkan kekuatan Belanda. Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Walaupun Jepang juga menjajah, mereka membuka ruang bagi bangsa Indonesia untuk berorganisasi, membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, serta belajar administrasi pemerintahan. Situasi ini memberi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan diri menuju kemerdekaan. Contoh nyata, banyak tokoh militer Indonesia pasca kemerdekaan adalah alumni PETA, seperti Jenderal Sudirman. D. Perkembangan ideologi dan pemikiran. Tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir belajar dari berbagai pengalaman luar negeri. Mereka mengenal gagasan demokrasi, sosialisme, hingga pemikiran Islam sebagai sumber nilai perjuangan. Dari pengalaman itu lahir kesadaran bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan atas dasar persatuan dan nilai luhur bangsa sendiri. Contoh nyata, Soekarno terinspirasi dari semangat kebangsaan di India, sementara Hatta banyak belajar dari gerakan koperasi di Belanda. Janji kemerdekaan dari Jepang. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Jepang terdesak dan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tahun 1945. Badan ini menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Contoh nyata, sidang BPUPKI pertama pada bulan Mei tahun 1945 menjadi momen sejarah di mana Soekarno menyampaikan pidato yang melahirkan rumusan awal Pancasila. Kesimpulan, dari uraian ini kita dapat melihat bahwa latar belakang perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat kompleks. Ia mencakup penderitaan panjang akibat penjajahan, lahirnya kesadaran nasional melalui organisasi dan Sumpah Pemuda, pengaruh global dari Perang Dunia Kedua, perkembangan ideologi dan pemikiran tokoh bangsa, hingga peluang yang terbuka melalui janji kemerdekaan dari Jepang. Semua faktor ini bersatu dan mematangkan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Harapan dan pesan. Harapan saya, mahasiswa sekalian tidak hanya memahami sejarah ini sebagai deretan peristiwa masa lalu. Lebih dari itu,
Jadikanlah sejarah ini sebagai cermin untuk belajar bahwa kemerdekaan adalah hasil pengorbanan, persatuan adalah kunci kekuatan, dan Pancasila adalah fondasi utama bangsa kita. Maka tetaplah semangat, tetaplah belajar, dan tetaplah berbuat yang terbaik untuk diri kalian, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Salam penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, dari pembahasan hari ini kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara. Ingat, belajar Pancasila bukan sekadar untuk lulus mata kuliah, melainkan untuk membentuk karakter, jujur, adil, toleran, serta cinta tanah air. Mari kita amalkan nilai-nilainya di kampus, di masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa. Terima kasih sudah menyimak perkuliahan ini. Jangan lupa bagikan video ini, tinggalkan komentar, dan ikuti materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.